Halo Sobat BPTD 17, selamat datang di Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Siniar eksklusif BPTD 17 yang akan mempersembahkan konten menarik dan edukatif seputar transportasi dan perhubungan darat, eksklusif hanya di Ngetrip. Ngomongin perhubungan, rasanya tuh nggak afdol kalau kita nggak membahas seputar sumber daya manusianya. Nah, di kesempatan kali ini, saya, Ade Novita, sedang bersama seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang taruna perhubungan yang kebetulan sedang menjalani mikro magang di BPTD 17 selama masa angkutan lebaran tahun 2023 ini. Untuk itu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada baiknya kenalan dulu kali ya. Untuk itu, kepada Masnya dipersilakan menyapa Sobat BPTD 17. Oke, terima kasih Kak Ade buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, izin semuanya. Saya Taruna Remaja Yonatan Domingus Manalu dari Prodi D4 RSTJ atau Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Dan lokasi kampus saya berada di Kota Tegal. Oke, selamat pagi Mas Nathan. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini puji Tuhan baik. Dan luar biasa tentunya. Ya, oke. Semangat nggak menjalani hari ini? Semangat, sip. Sebelum kita ngobrol lebih jauh kali ya seputar keseharian seorang taruna perhubungan, ada baiknya mungkin kita obrol-obrol sedikit gimana sih pengalamannya Mas Nathan ini selama menjalani mikro magang di BPTD 17. Gimana Mas? Apa aja nih kegiatannya selama mikro magang di sini? Oke, kegiatan saya selama di mikro magang ini banyak ya. Apa aja tuh? Belajar reportase, belajar kerja tim, seperti itu Kak. Oke, reportase. Udah reportase di mana aja Mas? Reportase saya tuh kemarin sudah yang pertama di Terminal Tipe A Batu Ampar Balikpapan, yang kedua di Balikpapan. Pelabuhan Penajam, ketiga Pelabuhan Karyangau Balikpapan, keempat Terminal Tipe A Samarinda Seberang ya. Oke, Samarinda Seberang. Sama yang terakhir itu Tipe B Sungai Kunjang, Samarinda. Oke, berarti udah 3 kota yang berbeda ya Mas reportasenya. Gimana tuh suasana selama angkutan lebaran di Kaltim? Suasananya tuh biasa yang saya dapatkan selama reportase tuh ada waktu di mana ramai dan juga kadang juga waktu di mana penumpang itu sepi seperti itu. Oke, berarti ada rush hour atau golden timingnya gitu ya, benar. Tapi overall gimana? Termasuk ramai tapi lancar ya semuanya? Iya, ramai lancar. Oke. Udah gimana? Perasaannya apa sih yang berkembang gitu selain belajar reportase dan juga ngerasa teamwork di dalam sini? Apalagi mungkin yang dirasain kayak jadi tahu situasi di lapangan gimana gitu mungkin. Ya seperti itu. Oke, sama jadi tahu gimana cara kerja personel di lapangan gitu ya. Cara melayani masyarakat juga seperti itu. Oke, siap, benar, melayani masyarakat. Oke, intermezzo yang pertama kita udah nih ngomongin soal mikro magang. Selanjutnya sebelum masuk ke tarunaan kayaknya kita harus ngomongin lagi nih hal yang awal banget. Gimana sih Mas awal mulanya tertarik tuh sama sekolah perhubungan? Khususnya sekarang memutuskan buat menjalani pendidikan di PKTJ Tegal. Gimana tuh awal motivasinya? Oke, awal motivasi saya tuh karena dari dulu saya ingin memajukan transportasi yang ada di Indonesia ya. Oke, memajukan transportasi. Dan juga emang punya interest ya, berarti ketertarikan di transportasi ya. Siap. Terus gimana perjuangannya selama bisa masuk di PKTJ Tegal gitu? Tes-tes apa aja yang udah dilaluin gitu? Mungkin persiapannya gitu. Oke, izin menjawab. Mungkin saya udah berapa kali ikut tes ya seperti itu. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Dan puji Tuhan saya masuk di PKTJ Tegal. Oke. Untuk PKTJ Tegal sendiri ada berapa prodi ya Mas? Untuk di PKTJ itu memiliki 3 prodi. 3 prodi. Ya, yang pertama D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan atau RSTJ, yang kedua D4 Teknologi Rekayasa Otomotif atau TRO, dan yang ketiga D3 Teknologi Otomotif atau TO. Oke, untuk spesifikasinya sendiri, untuk RSTJ itu terfokusnya di bidang yang seperti apa Mas? Di bidang perencanaan jalan raya seperti itu. Oke, kalau yang teknik rekayasa otomotif berarti di kendaraannya gitu ya? Oke, dipahami. Setelah kita membahas prodi, mungkin jalur masuknya kali ya di PKTJ sendiri ada berapa tipe penerimaan peserta didik gitu?
Oke, kalau di PKTJ sendiri dia memiliki 2 jalur masuk. Yang pertama pola pembibitan pemerintahan atau Polbit, yang kedua tuh jalur mandiri. Oke, jalur mandiri. Dan Mas Nathan ini termasuk? Di jalur mandiri. Oke, untuk tesnya sendiri apakah Polbit dan non Polbit itu sama alurnya atau seperti apa? Perbedaannya mungkin gimana? Mungkin sedikit perbedaannya, kalau yang Polbit itu dia tes SKD, sedangkan yang non Polbit atau mandiri saya ikutin ini kemarin melalui tesnya tuh TPA. Oh, TPA, tes Iya. potensi akademik Iya, ya. benar. Oke, intermezzo pertama kita sudah. Sekarang yang bagian serunya nih. Gimana sih keseharian seorang taruna perhubungan gitu? Selain akademik, kesehariannya tuh apa aja gitu? Kesehariannya, kalau kesehariannya biasa ada olahraga ya pastinya. Olahraga wajib. Terus itu banyak ekskul juga di sekolah. Ekskul. Ekskulnya Baik seperti apa dari- tuh? Bidang apa aja? Baik dari bidang musik, olahraga, akademik juga ada seperti itu Kak. Oh, mungkin akademik ini kayak yang bahasa mungkin Iya, ya? bahasa. Oke. Terus apalagi ya hal yang seru dan menyenangkan selama menjalani pendidikan? Mungkin ketemu temen yang jauh dari pelosok Nusantara lainnya gitu? Atau Ya banyak teman dari seluruh Indonesia. dari Sabang sampai Merauke mungkin seperti itu. Iya, jadi merasa ada keluarga. Iya, seperti itu. Oke, jadi nggak ngerasa kesusahan kali ya karena kita menjalaninya bersama gitu ya, mungkin perasaannya. Oke, terus perubahan yang dirasakan nih sebelum menjadi taruna dan sekarang saat setelah menjadi taruna apa? Mungkin jadi perubahan pola hidup yang lebih disiplin atau apa gitu? Ya benar. Yang perubahan yang saya rasakan ya dari hal disiplin ya. Yang Disiplin. tadinya suka bangun telat seperti gitu, tiba-tiba udah jadi tepat Taruna. waktu gitu. Harus tepat waktu. Oke. Terus Terus itu kebiasaan apa lagi? Olahraga mungkin? olahraga, iya, males olahraga, pengen tidur terus biasa kan kalau habis kegiatan. Iya. Masuk di ketarunaan jadi pengen olahraga gitu. Iya, jadi semangat olahraga Semangat, ya. oke. Terus mungkin pelajaran juga jadi lebih rajin kali ya, lebih terjadwal pasti kan. Bener. Bener. Dan produktif mempelajari hal-hal di luar akademik juga ya, berarti ikutin ekskul-ekskul gitu. Siap. Kalau Mas Nathan sendiri apa kegiatannya di kampus selain belajar tadi? Mungkin ada ngikutin suatu kegiatan mungkin? Di tingkat 2 ini saya selain belajar ngikutin mersing ya. Itu mersing itu adalah kegiatan wajibnya taruna. Bukan hanya di PKTJ tapi seluruh taruna yang ada di Indonesia. Kalau Mas Nathan kebetulan pegang alat apa tuh, bisa diceritain mungkin susah senangnya? Kalau saya pegang trompet sih Kak. Oke. Siap Kak. Gimana tuh? Berarti udah bisa berapa lagu nih? Waduh. Oke, siap. Kita bisa bahas itu di lain waktu. Oke. Mungkin penutupnya nih Mas Nathan, mau menyampaikan apa ke teman-teman yang mungkin menyaksikan ini? Mungkin ajakan bergabung sebagai insan perhubungan siap. gitu. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus SMA, jika ada yang berminat masuk ke PKTJ, mari bergabung bersama kami di PKTJ. Oke. Terus wejangannya mungkin apa yang harus dipersiapin gitu Mas? Mungkin tetap semangat ya belajar. Terus itu jangan lupa ini udah Hamin 3 atau 2 hari lagi udah penutupan pendaftaran. Secepat mungkin daftar. Kami Cek tunggu. administrasi. Ya, kami tunggu di kampus PKTJ. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas atas kesempatannya hari ini sudah mau cerita-cerita sedikit gimana pengalamannya selama mikro magang di BPTD 17 dan juga kesehariannya sebagai taruna. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke. Terakhir, ada yang mau disampaikan mungkin ke BPTD 17 harapan-harapannya? Maju terus buat BPTD 17, sukses selalu Dan mantap. mantap. Oke, siap. Oke Sobat BPTD 17, demikian cerita-cerita kita dan bincang-bincang menarik hari ini. Terima kasih Mas Nathan yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada episode eksklusif kali ini. Demikian saya tutup, sampai jumpa di episode Ngetrip selanjutnya. Bye-bye.